Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Saya pesantren Ma'had Imam Syafi'i kelas 10 yang dirahmati Allah. Mohon maaf untuk pertemuan kali ini. Sepertinya Mualim menggunakan video ya. Belum bisa Google Meet karena selain jamnya tabrakan dengan kelas 8 ya. Kebetulan Mualim juga ada urusan yang harus diselesaikan. Jadi ternyata pekan kemarin itu Mualim juga jadwalnya tabrakan. Oleh karena itu Mualim nggak masuk ya di mata pelajaran antum hari Sabtu pagi. Jadi antum bisa cross check jadwalnya. Sayang sekali ya jadwal kita selalu tabrakan dengan yang SMP. Semoga nanti bisa ada revisi dari kurikulum untuk merubah jadwal yang sekarang. Nah, berhubung ekonomi ini belum, yang Mualim ingin coba membahas tentang pelajaran ekonomi ya. Yang pertama adalah yang modul 1, yaitu memahami ekonomi. Nah, ini adalah modulnya, ada 3 unit yang harus dipelajari ya. Semoga kita bisa menyelesaikan unit yang pertama untuk tengah semester ini. Nah, di unit yang pertama ini tentang pentingnya belajar ekonomi. Perhatikan gambar di bawah ini. Dapatkah kamu menceritakan kegiatan apa yang sedang dilakukan orang di gambar tersebut? Kenapa orang perlu melakukan kegiatan tersebut? Yang pertama, orang sedang bekerja, terus sedang membeli baju, dan yang terakhir sedang memasak. Nah, coba kita pelajari pengertiannya lebih lanjut. Jadi, orang sedang bekerja, orang sedang membeli baju, orang sedang memasak, itu merupakan kegiatan ekonomi. Pengertian dari ilmu ekonomi sendiri adalah sebagai sebuah ilmu yang khusus mengkaji dan mempelajari tindakan-tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan yang tak terbatas dengan potensi alat pemuas yang sifatnya terbatas. Prinsipnya sendiri merupakan prinsip ekonomi adalah tindakan dengan pengorbanan tertentu untuk mendapatkan hasil sebesar-besarnya, atau tindakan dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil tertentu. Nah, di sini juga ada motif. Motifnya adalah Anda mungkin pernah mengalami ketika Anda akan membeli baju Anda dihadapkan pada 2 pilihan. Yang pertama, harganya 100 untuk satu baju dengan kualitas bagus, atau 100.000 dapat 3 potong baju dengan kualitas biasa. Tindakan yang akan Anda ambil termasuk ke dalam motif ekonomi. Motif ekonomi adalah alasan yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan ekonomi. Motif ekonomi dibagi 2, yaitu motif ekonomi individu dan motif ekonomi perusahaan. Nah, motif ekonomi individu antara lain adalah motif memenuhi kebutuhan, motif mencari kekuasaan ekonomi, motif mencari penghargaan, dan yang terakhir adalah motif sosial. Sedangkan motif ekonomi perusahaan antara lain motif mencari laba, yang ketiga motif menghasilkan produk tertentu dengan biaya seminimal mungkin, dan yang ketiga adalah motif menjaga kontinuitas perusahaan. Yang keempat adalah hukum ekonomi, yaitu suatu hubungan sebab akibat atau pertalian peristiwa ekonomi yang saling berhubungan satu dengan yang lain dalam kehidupan ekonomi sehari-hari dalam masyarakat. Contoh hukum ekonomi yang pertama adalah jika harga sembako atau 9 bahan pokok naik, maka harga-harga barang lain biasanya akan ikut merambat naik. Nah, ini ya ada 5 ya contoh hukum ekonomi.
Apabila pada suatu lokasi berdiri sebuah pusat pertokoan atau hypermarket yang besar dengan harga yang sangat murah, maka dapat dipastikan peritel atau toko-toko kecil, peritel atau toko-toko kecil yang berada di sekitarnya akan kehilangan omset atau mati gulung tikar ya. Seperti fenomena saat ini yang terjadi, banyak Indomaret bermunculan ya, Alfamart bermunculan, Transmart dan supermarket lainnya, pertukaran besar lainnya, sehingga membuat toko-toko kelontong ya, kalau di Jawa itu namanya toko perancangan, itu banyak tutup. Tetangga-tetangga itu banyak tokonya yang tutup atau omsetnya itu kecil. Jadi lebih baik untuk kebutuhan sehari-hari itu usahakan belanja di toko-toko biasa atau toko-toko yang ada di sekitar rumah. Yang ketiga, hukum ekonominya adalah jika nilai kurs dolar Amerika naik tajam, maka banyak perusahaan yang modalnya berasal dari pinjaman luar negeri akan bangkrut. Yang keempat, turunnya harga LPG akan menaikkan jumlah penjualan kompor gas, baik buatan dalam negeri maupun luar negeri. Yang kelima, semakin tinggi bunga bank untuk tabungan, maka jumlah uang yang beredar akan menurun dan terjadi penurunan jumlah permintaan barang dan jasa secara umum. Itu adalah 5 hukum ekonomi. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang pembagian ekonomi ini di pertemuan pekan depan ya. Semoga jadwalnya bisa dirubah dan kita bisa melakukan Google Meet. Baik, itu aja untuk video materi kali ini. Semoga antum tetap semangat dalam menuntut ilmu. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam penjelasan yang mau saya sampaikan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.